Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan, ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Umi Sari Parodia SAG dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi kepedulian sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda mampu melafalkan surah Al-Kautsar beserta terjemahannya. Yang kedua, Ananda mampu memahami kandungan surah Al-Kautsar tentang kepedulian sosial. Dan yang ketiga, Ananda mampu menerapkan kandungan surah Al-Kautsar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kepedulian sosial. Kepedulian sosial berasal dari kata peduli, yang artinya menghiraukan, mengindahkan, ataupun memperhatikan. Jadi, kepedulian merupakan suatu sikap memperhatikan, menghiraukan, ataupun mengindahkan. Sedangkan sosial itu merupakan suatu sikap yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi, kepedulian sosial adalah suatu sikap memperhatikan atau menghiraukan sesama anggota masyarakat, bukan untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi saling membantu dalam meringankan beban orang lain dengan tujuan kebaikan. Misalnya, tetangga kita ada yang sakit, sementara sakitnya itu sudah parah, dan tetangga yang sakit tersebut harus dibawa segera ke rumah sakit, tetapi mereka tidak memiliki kendaraan. Kita selaku anggota masyarakat yang peduli dengan tetangga, maka kita yang memiliki mobil ataupun kendaraan dapat menolong tetangga kita dengan membawakannya ke rumah sakit. Ataupun bisa saja dengan mencarikan kendaraan yang bisa membawa tetangga kita yang sakit tersebut ke rumah sakit. Itulah sikap kepedulian sosial yang paling ringan yang dapat kita lakukan terhadap tetangga kita ataupun terhadap lingkungan. Baiklah Nanda, marilah sama-sama kita mengamati surah Al-Kautsar berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus. Ananda, surah Al-Kautsar ini menjelaskan yang pertama, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad. Salah satunya nikmat kerasulan yang diberikan Allah kepadanya. Yang mana nikmat kerasulan itu Rasulullah memiliki umat di masanya dan sesudah di masa kerasulannya ataupun sesudah wafatnya Rasulullah hingga sampai sekarang. Selain nikmat kerasulan, Rasulullah juga mendapatkan nikmat Al-Kautsar, yang mana Al-Kautsar itu adalah sungai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana sungai itu terdapat banyak kebaikan. Kemudian Al-Kautsar itu adalah telaga yang akan didatangkan oleh Nabi Muhammad pada hari kiamat, dan bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Coba Ananda lihat bintang di langit, beribu-ribu banyaknya bintang. Begitu pula lah banyaknya bejana-bejana tersebut. Kemudian Al-Kautsar itu telaganya, airnya nanti akan diminum oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebelum melanjutkan perjalanan ke surga. Selain itu Ananda, Al-Kautsar dapat juga diartikan syafaat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk melindungi umatnya di akhirat kelak. Jadi beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena kita akan mendapatkan telaga Kautsar yang merupakan perlindungan yang diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai syafaatnya kepada kita. Selain itu Ananda, Al-Kautsar juga merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, di mana doa Nabi Muhammad dan umatnya yang soleh akan dikabulkan oleh Allah. Jadi Ananda, kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah, maka jadilah hamba Allah yang soleh ataupun soleha. Selain itu Ananda, Al-Kautsar juga dapat diartikan kenabian, di mana kenabian itu diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Juga Al-Kautsar dapat ditafsirkan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi Nabi Muhammad kepada umatnya untuk menjadi hamba Allah yang beriman, bertawakal, dan soleh. Pada ayat kedua surah Al-Kautsar Ananda, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat yang dilakukan tujuannya hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita meminta. Kemudian kita disuruh berkurban, tujuannya agar kita berbagi kepada sesama umatnya, khususnya kepada umat muslim. Sholat dan kurban yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bentuk ketaatan dan keikhlasan, serta sebagai bentuk ibadah sosial kita selaku makhluk sosial. Karena sebahagian daging kurban yang kita sembelih akan dibagikan kepada masyarakat, terutama lingkungan sosial kita tinggal, dan juga kepada fakir miskin. Jadi Ananda, di ayat kedua ini mengandung makna bahwasanya kita sudah melakukan kepedulian sosial. Apabila kita sudah melaksanakan sholat dan melaksanakan kurban. Selain itu, sholat dan kurban merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah Nanda, selanjutnya kita masuk pada ayat ketiga yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Menurut kebiasaan kaum Quraisy, apabila seseorang ataupun keluarga memiliki anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tersebut meninggal. Dengan meninggalnya anak laki-laki tersebut, maka keturunan mereka dari laki-laki tidak ada lagi, sehingga mereka mengatakan orang yang terputus. Seperti Rasulullah, ketika anaknya yang laki-laki Hasan ataupun Husin meninggal,
kaum kafir Quraisy mengatakan Muhammad terputus, Muhammad terputus. Berarti Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan yang akan menyambung keturunannya yang berikutnya. Itulah Ananda menurut kebiasaan kaum kafir Quraisy. Karena kebiasaan kaum Quraisy ini, maka Allah menurunkan surah Al-Kautsar ayat ketiga ini yang merupakan bantahan tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang terputus itu ialah mereka yang terputus dari kebajikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah itu sudah membawakan agama yang lurus yang menjadi petunjuk kepada umat manusia serta sebagai pedoman hidup, juga merupakan bukti yang nyata atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Ananda kandungan surah Al-Kautsar ayat 1-3 tentang kepedulian sosial dan sikap hidup saling sayang, menyayangi, dan saling peduli. Selanjutnya kita masuk pada penerapan kandungan surah Al-Kautsar di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapannya, yang pertama, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, maupun nikmat udara. Yang kedua, melaksanakan sholat. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan kehusyukannya. Kemudian, laksanakan pula lah sholat sunnah apabila kita mampu. Yang ketiga, kita sisihkanlah sebagian rezeki yang dimiliki untuk melaksanakan kurban. Karena dengan berkurban berarti kita sudah saling berbagi rezeki yang dimiliki, kemudian kita sudah melaksanakan sikap kepedulian sosial terhadap masyarakat, terutama umat Islam khususnya. Kemudian yang keempat, kita peduli terhadap sesama, terutama terhadap anak yatim, fakir miskin, dengan memberikan santunan baik dalam bentuk sikap, ucapan, maupun perbuatan yang nyata. Terlebih lagi, bila mampu, peliharalah anak-anak yatim. Atau kita dapat memberikan mereka makanan, memberi pekerjaan jika kita mampu untuk memberikan mereka pekerjaan. Apabila tidak mampu, maka berikanlah sedekah dalam bentuk yang lain. Selanjutnya Ananda, kita harus belajar ikhlas dalam segala perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang belum. Jangan sampai kita berbuat ria ataupun ingin dipandang wah oleh orang karena kita sudah berbuat amal kebajikan, sehingga kita tidak merasa bangga jika dipuji dan tidak marah dikala mendapat hinaan maupun celaan. Yang keenam, menumbuhkan sikap dermawan dalam diri sehingga terhindar daripada sifat kikir. Jadi Ananda, kita selaku hamba Allah sudah sepantasnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat, berkurban, berzakat, bersedekah, dan peduli terhadap sesama, yang merupakan wujud sebagai tanda kepedulian sosial kita terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Sampai di sinilah materi kita pada hari ini Ananda. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu beriman, bersujud, bersyukur, dan bertawakal kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.